Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Penggerak di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irwan Rismawan, guru dari SMPN 1 Cibatu, Kabupaten Garut, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMPN 1 Cibatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ya, sebagai salah satu bentuk tugas aksi nyata dalam calon guru penggerak angkatan 9. Yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif ya. Cuman sebelumnya kegiatan ini akan kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk budaya positif yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini berarti identiknya menurut saya berbarengan dengan wali kelas, karena nanti kalau sudah terbuat bisa ditempel di masing-masing kelas. Jadi ada kemungkinan tiap kelas akan berbeda-beda apa keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan sekolah ya. Ada pertanyaan yang pertama, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Pasti ada alasan dan tujuannya, dan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi ada dua kemungkinan jawaban yang tujuannya itu, pertama keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan ini yang bisa kita sebut dengan keyakinan ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai kebajikan ini akan menekankan memotivasi kepada diri seorang, tepatnya lebih memotivasi kepada dalam dirinya sendiri. Seorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinan kelas ya, dibandingkan dengan peraturan ya, karena memahami makna dari keyakinan kelas itu. Langsung ke tahapan menciptakan program kebajikan kelas. Yang pertama bisa dilihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah dengan curah pendapat. Dan yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama dan dibahas kembali dalam kelompok utama. Dan yang keempat, bisa buat poster atau dimuat di media sosial di sekolah Anda. Jadi kalau di sekolah mungkin di kelas bisa dibuatkan ditempel keyakinan kelas, misalkan 8A, ditempel apa saja keyakinannya. Yang berikutnya ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga,
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti dibahas bagaimana ketika anak mengusulkan peraturan dari kata negatif diubah menjadi positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu contoh ya. Contoh dari peraturan-peraturan yang dibuat beserta dengan nilai-nilai kebajikan yang ditujunya. Yang pertama, jangan berlari di kelas ya. Nilai kebajikan yang ditujunya apa kira-kira kalau nilai dari jangan berlari di kelas? Yaitu keselamatan dan keamanan. Nilai kebajikan dari peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kedua, ada kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang kirinya adalah tanggung jawab ya. Jadi si anak ketika meminjam harus kembalikan ke tempat asalnya. Yang berikutnya ada dilarang mengganggu orang lain, maka nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti nilai kebajikannya adalah bisa di sini mungkin disiplin atau tanggung jawab ya. Dan yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan, berarti lebih kepada keselamatan atau menghormati orang lain. Dan berikutnya tidak menggunakan narkoba, berarti kesehatan, dan bergantian menunggu giliran berarti kesabaran. Nah, sekarang ke prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Nanti si anak-anak dibuat beberapa kelompok, bisa diminta untuk membuat ya aturan yang diinginkan oleh si anak. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga yang ditulis di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat curah pendapat. Jadi nanti ketika aturannya dibuat, ditempel di kertas atau di bor aturan-aturan yang diinginkan oleh siswa. Yang berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas dan gantilah kalimat-kalimat negatif jadi positif. Contohnya yang di depan, misalkan jangan berlari di kelas, diubah jadi positifnya dengan berjalan di kelas atau koridor. Banyak contoh lain, misalnya jangan datang terlambat, diubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Jadi si anak nanti buat aturan, kita ubah nanti yang katanya negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif pada akhirnya. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah mungkin terdapat pernyataan yang masih banyak yang berupa peraturan-peraturan? Yang selanjutnya, murid menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju tersebut. Misalnya ada contoh di sini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu nilai keyakinan kelas untuk saling menghormati ya. Dan yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama yang seharusnya beberapa peraturan disatukan menjadi keyakinan, maka jumlah butir pernyataan tersebut akan berkurang. Dan sebaiknya untuk keyakinan kelas tidak terlalu banyak, ya maksimal 7 ya, karena mungkin kalau terlalu banyak si anak nanti tidak akan lupa tentang
keyakinan kelasnya. Maksimal bisa 7, 3 sampai 7. Dan yang keenam, setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Jika sudah dibuat, disetujui oleh seluruh warga kelas, maka nanti di akhir akan ditandatangani. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, nilai keyakinan kelasnya nanti akan ditempel di dinding kelas. Apakah mau bentuknya di print, banner, atau mau dibuat dari kertas dibuat, itu yang penting ditempel nanti pada akhirnya di kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas, hanya 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada hormat, yang kedua bekerja, dan yang ketiga diterima dan dimiliki. Untuk hormat, kata-katanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya. Dan ya maaf Bapak Ibu kelupaan, biasanya keyakinan kelas dibuat pas awal pertama kegiatan pembelajaran, berarti awal-awal ajaran baru ya, dibuat keyakinan kelas. Berarti selama seminggu kita fokus membuat peraturan kelas. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti, atau bisa disebut dengan tabel T. Jadi guru memberikan suatu keyakinan kelas pada kelompok dan kelompok mendapatkan keyakinan kelas yang sama. Bila 10 kelompok selanjutnya diminta untuk bercurah pendapat. Ini ada contohnya. Dari tadi nilai hormat, tampaknya datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Yang tampaknya mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, dan tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini contoh tampak tidak tampak dari keyakinan kelas yang tadi. Kemudian dari bekerja, tampaknya tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu dan tugas tidak diberikan. Jadi ini berkebalikan Bapak Ibu ya. Rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok dan mengucilkan salah satu teman kita. Kebalikannya, memberikan kata-kata komen-komen, memberikan membesarkan hati bila kita berhasil, dan marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Tadi tabel T, Bapak Ibu, sekarang tabel Y ya. Tabel Y yaitu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk terdengar, ada di sini satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong, permisi, boleh saya, nanti akan segera saya. Sementara untuk yang terlihatnya berempati, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, di sini ada kegiatan tugas saya kamu juga ya, saya kamu. Jadi guru membuat bagan berisi 4 kotak yang masing-masing guru tugasnya, murid tugasnya, guru bukan tugasnya, murid tugas bukan tugasnya atau bukan tugas. Jadi 4 bagan itu dibuat, nanti dicari secara bersama-sama dengan warga kelas. Guru kira-kira apa yang menjadi tugasnya? Ini dilakukan berdasarkan curah pendapat ya, dengan mengajak beberapa murid secara individu dan membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk curah pendapat. Hasilnya ditempel juga di dinding. Ini ada contohnya. Terusnya ini Bapak Ibu 4 bagan, cuma dibuat 2 ya.
Untuk tugas guru, misalnya di sini jawabannya mengajar, mendidik, menjawab, memberikan nilai, mengatur kelas, dan lain sebagainya. Kemudian tugas murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, dan lain-lain. Ini hasil pendapat dari siswa dan guru juga. Apa tugas siswa dan apa tugas guru? Dan yang bukan tugasnya juga sama, bukan tugas guru menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, dan lain-lain. Tugas murid tugasnya bukan mengeluh, merusak barang pribadi, dan lain-lain. Ini berdasarkan curah pendapat dari warga, baik itu warga kelas, baik dari siswa maupun guru juga. Nah, mungkin itu dari keyakinan kelas ya. Jadi mudah-mudahan setelah diseminasi ini nanti masing-masing kelas sudah ada nilai-nilai keyakinan kelasnya masing-masing, karena nanti ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol dan juga nanti ada segitiga restitusi ketika anak mengalami sebuah masalah ya. Maka Bapak Ibu bisa diteruskan. Diseminasi itu apa? Seperti apa ya bahasanya, penyampaian, penyuluhan ya, itu materi yang sudah diterima. Jadi saya menerima materi, menyampaikan kepada yang lain. Mungkin sering kita sebut dengan pengimbasan ya, pengimbasan sebutnya itu diseminasi. Ya, nggak ada, kalau tidak ada kita boleh lanjut ya ke posisi kontrol. Mungkin ini sudah Bapak Ibu lihat ya ketika Pak Yayan, cuman nggak apa-apa kita mengulas kembali. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, maka Bapak Ibu bisa melihat tayangannya. Mengenai 5 posisi kontrol ya. Kira-kira kita ada di posisi yang mana dari kelima ini? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi untuk yang pertama dalam posisi penghukum ya Bapak Ibu. Jadi nanti tadi ada kata-kata kamu lagi ya, kamu lagi. Kemudian dampaknya jadi nanti ke murid akan menjadi pendendam pada kita. Mungkin Bapak Ibu dulu ketika sekolah pernah di posisi Naren ya, termasuk saya juga pernah pada posisi tersebut. Pada akhirnya kadang-kadang di kita ada pikiran jadi pendendam kepada guru tersebut, dan akhirnya ada rasa tidak ingin bertemu dengan bapak itu lagi dan lain sebagainya. Kemudian akan menjadi tidak menyukai pada guru tersebut. Abdi belajar ke bapak anu. Kenapa? Karena dampak dari posisi penghukum ini ya pada anak dampaknya. Kedua, posisi membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah biasanya kata-kata yang disampaikan lembut. Kemudian tadi disampaikan kata si ibu, Naren, kamu ingin ibu ditegur ya oleh bapak kepala. Jadi membuat si anak itu bersalah. Kemudian ada kata, kamu ingin ibu jantungan ya. Jadi membuat si anak bersalah dan membuat anak menjadi identitasnya gagal, merasa gagal dan rendah diri dan menarik diri menjadi lingkungan ya, dengan posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman ya. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tambahan ya sedikit Bapak Ibu. Jadi di posisi teman ini, jadi si anak itu nanti akan memilih nih, guru ini mah baik teman saya, jadi saya baik ke guru ini. Sementara guru yang lain akan berbeda perilaku si anak tersebut kalau pada posisi teman. Bahkan jika dia minta bantuan kepada kita menolak, maka akan muncul rasa kecewa dari dia. Kan bukannya Bapak ini teman saya, tapi kenapa kok saya minta bantuan tidak dibantu? Itu dampak negatif dari posisi teman. Ya, akan beda ke guru A dan B. Mungkin guru A temannya dia akan baik, ke guru B akan beda perilakunya. Lambat loh. Pagi nak. Naren. Nana ini. Ya sudah. Disangka ibu tidak bisa Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Kejar Bu. Betul ya Bu. Ya sudah sana. Dalam posisi teman, namun perlu diingat karena ketergantungan dari murid bisa. Berikutnya posisi pemantau atau monitor yang keempat. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Langsung ya Bapak Ibu, yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, yang terakhir ada posisi kontrol ya. Jadi kalau kita lihat dari 5 posisi, yang idealnya berarti harusnya posisi yang mana Bapak Ibu? Ya, yang kelima posisi kontrol ya. Ini juga berhubungan nanti dengan materi terakhir kita, yaitu restitusi, segitiga restitusi ya. Tadi di posisi manajer, anak ditanyakan apa alasannya, jadi diberikan pertanyaan yang bermakna ya. Tadi ada kata keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah, makanya ini pentingnya dibuat keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar ditanya, kamu ini melanggar aturan ini, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kemudian anak ditanya solusinya bagaimana ya. Ini dari 5 posisi kontrol. Jika ada yang menanyakan, maka bisa diteruskan dalam 5 posisi kontrol. Sebelum ke segitiga restitusi, ini berhubungan dengan posisi manajer nanti ketika anak ada masalah. Ada yang menanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ya. Mohon maaf. Jadi mungkin kalau boleh bantu ini ikan sepat ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Terima kasih. Ya, ini jadi selama CGB saya jadi belajar pantun ya Bapak Ibu. Jadi dari salah satu contohnya itu jurus pamungkas ketika mau lokakarya atau kunjung pasti keluar jurus itu ya. Ada restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas atau yang bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ada ya. Yang kedua ya salah. Yang pertama ini salah ya, salah ketik. Yang pertama menstabilkan identitas, nanti yang keduanya ya di sini aja Bapak Ibu. Ya, Ibu dan Bapak salam yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan. Jadi ini Bapak Ibu pengertian segitiga restitusi. Jadi proses dialog antara siswa dan guru yang
atau orang tua yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya ya, ini mengenai restitusi dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini kelupaan tadi ya Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi tadi berhubungan ya, ketika salah ditanyakan lagi pada akhirnya keyakinan kelas mana yang dilanggar. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi Ini videonya ya Bapak Ibu. menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masih saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak. Jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, jadi itu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi validasi tindakan yang salah. Jadi biasanya kita tanyakan ke anak jadi kita nggak langsung menyalahkan si anak, tapi bagaimana kronologisnya, apa yang terjadi. Si anak menyampaikan, kemudian setelah validasi tindakan yang salah, tadi kita melihat setelah validasi
yang pertama menstabilkan dulu, menstabilkan anak ya. Bisa dengan kata begini, Bapak jika di posisi kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Bapak juga pernah melakukan kesalahan atau kata-kata awalnya untuk menstabilkan identitas. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi ingin menyelesaikan masalah. Bisa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah yang tadi ditanyakan. Kira-kira yang tindakan kamu lakukan itu benar atau salah ya. Tadi validasi tindakan yang salah. Dan terakhir ya, tadi disampaikan dengan menanyakan keyakinan kelas kita kembali ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar, kemudian bagaimana solusinya ya, gitu. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju.
Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanya. Bapak ini ya mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam segitiga restitusi. Jadi tadi perilaku yang dilanggar itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Kemudian ada kesetiaan dari anak melakukan perbaikan, yang selanjutnya mencari masalah relevan atau hubungannya dengan masalah yang ada, dan perlu adanya usaha ya dari pihak pembuat kesalahan, dan harusnya ada waktu. Jadi waktu kapan anak akan memperbaiki masalah tersebut ya. Makanya jadi di akhir ada pertanyaan bagaimana solusinya. Jadi si anak akan menemukan solusinya sendiri. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini ya. Jadi si anak belajar berpikir sendiri ya, menyesuaikan masalahnya. Walaupun nanti si anak mentok tidak tahu solusinya, kita mungkin hanya memberikan pilihan atau gambaran bagaimana solusinya. Kan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah? Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu mungkin sudah selesai materi yang disampaikan. Jika ada yang mau bertanya, mangga ya, mangga jika ada yang mau ditanyakan. Ya, mangga jika ada yang ditanyakan, tidak ya. Jika yang mau dipertaruskan, mangga mengenai tadi dari awal keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi ya. Ya, jadi tadi dari yang segitiga restitusi pada akhirnya kita dapat melihat masalah itu ringan atau berat. Tadi kalau ringan bisa kita cukup tanyakan keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Tapi jika masalahnya itu berat, maka kita bisa melaksanakan tahapan tadi segitiga restitusi ya. Enggak ada yang menanyakan Bapak Ibu pilih pertaruhan? Tidak ada? Mangga pilih ayah tentang itu saya. Enggak ada? Boleh jika ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada berarti materi sudah sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Boleh Bapak Ibu ya izinkan tuh sekali lagi biasa. Tadi sebelumnya tadi diawali dengan basmalah, kita akhiri diseminasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada kekurangan itu berasal dari saya. Jika ada kebenarannya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini mengkopi dari Pak Asep ya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.